Jadi orang itu bisa berbuat baik karena ilmu. Bisa menghakimi dengan baik karena ilmu. Bisa melakukan kearifan karena ilmu. Bisa bijaksana karena ilmu. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang bisa melakukan kebaikan, bisa berlomba-lomba mencapai kebaikan yang paling afdal. Yang kedua adalah karena ibadah. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama, menjadi kiblatnya orang Wahabi. Ibnu Taimiyah. Ketika Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki polemik dengan Wahabi, dalam bukunya Mafahim Yajibu Antussoha, beliau banyak mengkutip dari Ibnu Taimiyah. Jadi menyanggah lawan dengan imamnya lawan sendiri. Itu taktiknya Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya baca di dalam karya Ibnu Taimiyah, namanya Majmu'ul Fatawa, kumpulan-kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Di situ dijelaskan ada seorang wali bernama Abdul Wahid bin Zaid. Itu seorang wali yang punya penyakit lumpuh separuh, hemiplegia. Tahu penyakit hemiplegia? Itu penyakit lumpuh separuh. Dalam bahasa Arabnya itu falij. Falij itu artinya lumpuh separuh. Ini Abdul Wahid kalau wudu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesempurnaan wudu. Maka kalau wudu lumpuhnya sembuh. Setelah wudu kembali lumpuh. Jadi dia tidak minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan selamanya, tidak. Tapi sembuhkan saat-saat tertentu untuk mencapai kesempurnaan wudu. Kami lebih afdal kalau keadaannya tidak lumpuh. Wudu kami bisa sempurna. Maka beliau minta kepada Allah. Beliau dikabulkan oleh Allah kalau wudu lumpuhnya itu sembuh. Setelah wudu kembali lumpuh. Itu tiap hari. Namanya siapa? Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Jadi dia sakit mencapai kesempurnaan. Imran bin Husain. Ada lagi sahabat bernama siapa? Imran bin Husain. Dijelaskan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin. Imran bin Husain itu 30 tahun berak kencing di tempat tidur. Sahabat Nabi. Beliau terkenal dengan doa yang sangat mustajab. Beliau bukan pengurus NU. Beliau bukan Suriah. Beliau bukan mursyid tariqah. Tapi beliau itu terkenal dengan doa yang mustajab. Tapi beliau itu tidur, kencing, berak 30 tahun di atas tempat tidur. Kemudian ada orang bertanya, kenapa engkau Imran bin Husain tidak meminta kepada Allah diberi kesembuhan? Kata beliau, kami bahagia dengan keadaan ini. Karena apa? Selama kami sakit seperti ini, banyak kunjungan, bukan manusia, malaikat bertamu kepada saya. Malaikat ziarah kepada saya, malaikat memberi salam kepada saya karena saya dalam keadaan sakit. Ini Imran bin Husain. Di balik penderitaan 30 tahun itu justru membawa kehadiran para malaikat. Ini luar biasa. Karena apa? Karena beliau dalam keadaan berat masih berlomba-lomba tanafus, berlomba-lomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba dalam kebaikan meskipun dalam keadaan berat. Keadaan apa? Berat.
Ad-Dahabi. Ad-Dahabi itu mencatat dalam kitab Al-Kabair, khusus kumpulan dosa-dosa besar, punya kitab Al-Kabair. Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, yaitu preventif dari dosa-dosa besar. Ad-Dahabi itu mencatat, ada ulama namanya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau itu rumahnya secara geografis itu letaknya itu di bawah, seperti perumahan di mana itu kalau di sini. Rumah yang dataran tinggi, jadi di atas ada rumah, di bawah ada rumah. Di sini daerah mana itu? Jambuluwo ya. Jambuluwo, terus ya, Pujon dah ya, Pujon ya, Pujon. Ya. Itu Sahal bin Abdillah, itu rumahnya secara geografis, struktur tanahnya beliau itu di bawah. Di atasnya itu rumahnya orang Yahudi. Rumahnya orang Yahudi itu WC-nya, sapi tanknya itu bocor. Jadi orang Yahudi itu kalau berak, jatuhnya kotoran itu di rumahnya Ki Sahal. Jadi kalau berak jam 12 malam, jatuh di rumahnya Ki Sahal membersihkan. Mendadak berak habis maghrib membersihkan lagi. Berak habis isya membersihkan lagi. Berak habis subuh membersihkan lagi. Dan itu Ki Sahal tidak memprotes dan tidak membuka itu kepada orang lain. Suatu ketika orang Yahudi itu bertamu ke rumahnya Ki Sahal. Tahu Ki Sahal sedang membersihkan kotoran. Terkejut orang Yahudi ini. Kiai, ini kotoran dari mana ini Kiai? Dari rumah kamu. Maaf Kiai, kami tidak tahu Kiai. Sudah berapa hari Kiai? Ya lebih 20 tahun. Sudah lebih 20 tahun. Disabarkan oleh Kiai Sahal. Ini kalau Kiai partai nggak mungkin kuat betul. Nggak kuat ini. Pasti protes nih karena melanggar lingkungan hidup. Melanggar AMDAL. Iya kan? Pasti melanggar AMDAL. Tapi oleh Kiai Sahal dibiarkan. Dibiarkan. Ini nggak lama kok, baru 20 tahun lebih sedikit. Akhirnya orang Yahudi ini terpesona dengan kesabaran Kiai Sahal, dia masuk Islam dan seluruh keluarganya masuk Islam. Subhanallah. Ini karena apa? Kecanggihan ulama dulu ketika menata, men-setting, memanage bagaimana mengambil hati manusia. Ini luar biasa. Ya. Itu namanya infiru khifafan wasiqolat. Berangkatlah keadaan ringan dan keadaan berat. Ringan dan berat berangkat. Itu luar biasa. Disebutkan di dalam satu kitab, beberapa ulama mencatat. Disebutkan dalam beberapa kitab, ada satu kitab ya, menyebutkan tentang ulama yang Masya Allah hidupnya ini hanya untuk ilmu. Ulama yang hidupnya hanya untuk ilmu. Kiai Hasyim Asy'ari itu waktunya untuk ilman wa amalan, ilmu dan amal. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ilmu dan amal, ilman wa amalan. Imam Ghazali ilman wa amalan. Hanya ilmu dan amal. Para habaib, ya, para sadah, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani,
Itu guru besar ulama Indonesia, ikonnya ulama Indonesia. Beliau mengarang Fawaidul Janiyah tentang usul qawaid usul fikih. Beliau mengarang Ad-Durrul Mandud fi Syarhi Sunani Abi Dawud 30 jilid. Masih bentuk manuskrip, belum dicetak sampai sekarang. Itu karangannya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama terbesar ahli sanad dunia, musnidud dunia, 3 besar ulama dunia. Salah satunya adalah dari Indonesia, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu Syekh Yasin, Masya Allah, seorang ulama, jualan warung kecil-kecilan. Syekh Yasin jualan minuman semacam aqua, ya, kecil-kecilan, sederhana. Beliau tidak punya tender-tender yang besar, tidak pernah mikir tender beliau, tidak pernah apalagi proyek-proyek jembatan, malah tidak mikir beliau. Sederhana sekali beliau. Ilmu sebesar itu sederhana. Di Malaysia itu ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Adi bin Ja'far. Saya dikasih tahu oleh Kiai Thaifur Purworejo, murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu kalau kepingin bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau mediatornya itu melalui ulama Malaysia tadi, yang namanya Ali bin Ja'far Al-Haddad kalau tidak salah. Jadi Ali bin Ja'far Al-Haddad mengajak Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki masuk di dalam satu kamar, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Ini ulama di Malaysia tidak punya rumah, kos, tidak punya rumah, kos. Memang ada lagu namanya Nasib Anak Kos, tapi itu bukan itu yang dimaksudkan. Ini ulama tidak punya rumah, luar biasa, tapi seorang wali yang dihormati oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Muhammad Amin Al-Harari, seorang ulama Ethiopia yang sekarang masih hidup di Makkah, mengarang kitab Hadaiqur Raw wa Raihan, 32 jilid tafsir, mengarang syarah Muslim 25 jilid kalau tidak salah. Kami juga ada di pondok kami perpustakaan. Itu ulama dari Ethiopia, tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Seperti itu ulama yang kelas-kelas, ya, tidak punya rumah. Apalagi kredit mobil, malah enggak mikir. Tidak punya rumah. Ini betul-betul ulama yang disegani. Ulama yang disegani. Dimuliakan Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Berat hidupnya, tapi luar biasa. Berat hidupnya, tapi luar biasa. Saya kemarin di India menyerahkan risalah kami berjudul Risalatul Hindi. Kami mengumpulkan peristiwa-peristiwa India, saya kasih nama Risalatul Hindi. Kemudian kami bawa ke India, kami serahkan pada ulama sana yang menyarah Adabul Mufrad. Di Imam Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, itu disyarah oleh ulama India. Kami sowan untuk memberikan naskah itu kepada beliau. Kami datang ke Indonesia mengumpulkan lagi tentang Nasihatul Junud. Sekarang sudah dicetak. Risalah kami berjudul Nasihatul Junud, menasihati para tentara, khusus tentara. Jadi kitab khusus apa? Tentara. Ini penting sekali. Sebelum kitab Nasihatul Junud, kami punya risalah lagi yang kami beri judul Al-Alim wal-Alam. Al-Alim wal-Alam. Sebelumnya ada judul kami yang namanya Ayyuhan Nas,
Itu khusus tentang hadis-hadis organ. Hadis-hadis organ. Jadi organ-organ mulai dari kepala sampai kaki ya, yang ada di dalam hadis. Saya beri judul Ayyuhan Nas, wahai segenap manusia. Ada lagi risalah kami yang berjudul Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah. Nah, kami tulis di dalam Al-Alim Al-Alam. Kami kutip dari ada kitab namanya Tazkiratul Hufat. Itu kitab mengumpulkan ulama-ulama yang hafal hadis. Karya Az-Zahabi yang mengarang Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lamin Nubala, Az-Zahabi. Ada karangannya Tazkiratul Hufat, kumpulan orang-orang yang hafal hadis. Di situ ada ulama bernama Ahmad bin Mahdi, itu ahli hadis. Suatu ketika ulama ini kedatangan seorang wanita yang hamil. Kiai Ahmad, kami sebelumnya mohon maaf, kami ini hamil bukan hasil perkawinan, tapi bukan juga hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Bukan hasil perkawinan, bukan hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Kami diancam orang, kami diperkosa orang, hingga kami hamil. Untuk menutup malu kami, untuk menutup beban kami, untuk meringankan psikis kami, kami cerita kepada orang bahwa penjenengan suami saya, penjenengan Syekh Ahmad suami saya. Kira-kira kalau antum yang dibegitukan marah atau enggak? Tapi Syekh Ahmad tidak marah. Melihat wanita ini dianiaya, didolimi. Dia tidak berbuat zina tapi didolimi, diancam orang, dianiaya orang, disedihkan orang. Maka Syekh Ahmad ini mau disebut-sebut sebagai suaminya. Ini wanita tidak dikenal oleh beliau, rumahnya jauh. Begitu wanita ini melahirkan bayi, Syekh Ahmad banyak tamu. Tamu untuk memberi ucapan selamat atas kelahiran putra Syekh Ahmad. Banyak tamu yang nyumbang, bawa gula, bawa beras. Ya, kalau di sini bawa apa kalau tahu? Sabun, ya, popok, susu dan sebagainya. Nyumbang pada Syekh Ahmad karena beliau dianugerahi Allah, diberi nikmat oleh Allah berupa kelahiran anak. Oleh beliau kirim uang kepada wanita ini. Tiap bulan 2 dinar emas. Tiap bulan berapa? 2 dinar emas. Padahal bukan istrinya, bukan anaknya. Beliau kirim 2 dinar emas. Sampai 2 tahun, berapa berarti? 2 dinar emas kali 2 tahun, berarti kali 24 bulan. Berarti berapa? 48 dinar emas. Atas takdir Allah, qada qadarnya Allah, bayi umur 2 tahun itu meninggal dunia. Tapi wanita ini wanita jujur. Wanita ini wanita jujur, tidak pernah bikin stempel palsu, tidak pernah bikin stempel palsu, tidak pernah mengajukan proposal palsu. Tapi wanita ini jujur, tidak ada famlet Darul Aitam yang tidak ada anak yatimnya, tidak pernah mengaku-ngaku biro-biro yang fiktif.
Ini wanita jujur. Akhirnya matur kepada Kiai Ahmad, ulama yang hafal hadis, Kiai, anak kami dipanggil oleh Allah, yakni meninggal dunia. Uang yang engkau berikan selama 2 tahun, 2 dinar emas kali 24 bulan, yakni 48 dinar, kami kembalikan Kiai. Syekh Ahmad bukan orang yang suka uang. Dia suka al-bari. Al-bari. Anda itu tawassul ke al-bari atau tawassul ke BRI? Lain. Kalau butuh uang itu kepada al-bari atau kepada BRI? Ada al-bari, ada BRI. Saya pernah ditanya, tawassul di kuburan wali dengan tawassul di BRI, cairnya uang cepat mana? Saya bingung jawabnya. Ini uang oleh Syekh Ahmad ditolak. Wahai wanita, saya ini yang menyedekahi anakmu. Kalau anakmu meninggal dunia, ya warisannya itu jatuh di ibunya. Ambil uang itu. Subhanallah. Ini kebaikan yang dilakukan dengan berat. Karena apa? Dia diisukan sebagai suami, padahal bukan suami. Beliau menafkahi anak yang bukan anaknya sendiri. Beliau melindungi wanita yang bukan istrinya. Itu kan berat. Infiru khifafan wasiqola. Ini orang-orang pencari afdol, pencari amal yang paling afdol.